Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi hujan. Perlu kita pahami bersama bahwa hujan ini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mendung, belum turun hujan, apalagi mendung gelap, Rasul itu kayak bingung gitu. Beliau ke depan, ke belakang, ya, ke depan, ke belakang terus. Baru ketika turun hujan, beliau tenang rasanya. Kenapa demikian? Karena sejarah pernah terjadi bahwa tidak semua mendung itu menurunkan air. Makanya kita bersyukur ketika Allah turunkan hujan ini, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Kita memohon nih kepada Allah agar hujan yang turun ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Pun hujan ini tidak kemudian menjadikan atau sebagai penghalang kita berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya lagi sore hari ini kita bertemu atau dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan di salah satu taman dari taman-taman surga. Terkumpul berbagai macam kemuliaan pada sore hari ini, termasuk kita dikumpulkan dalam kondisi hujan, waktu mustajab untuk berdoa. Masya Allah, lengkap ini Pak. Maka kita beruntung sekali Allah pertemukan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita dalam beramal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah panutan dan teladan bagi kita semuanya. Orang-orang yang mau menapaki jalan hidup baginda Rasulullah, petunjuk dari Rasulullah, sejatinya mereka akan beruntung, sejatinya mereka akan selamat, sejatinya mereka akan meraih kebahagiaan. Tinggal mau apa tidak. Tetapi ya siap-siap ketika kita meniti jalan hidup baginda Rasulullah. Sunatullahnya kalau kita lihat orang-orang yang mengikuti jalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di dunia terkadang dikucilkan oleh orang. Terkadang ya. Maka tidak masalah, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kita inginkan adalah senantiasa mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Mengambil ibrah dari kisah-kisah terdahulu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mempelajari sirah, baik itu sejarah para nabi, baik itu sejarah para sahabat-sahabat nabi, ataupun sejarah orang-orang soleh di zaman dahulu, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan ini juga merupakan bagian dari agama kita. Karena kalau kita mau membuka sejarah, generasi-generasi terdahulu itu memiliki perhatian besar, ihtimam yang besar di dalam mempelajari sirah Nabi dan sahabatnya. Banyak nukilan-nukilan, banyak ucapan-ucapan generasi terdahulu dalam masalah ini. Bahkan diantaranya adalah apa yang dinukilkan dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain, berarti ini anaknya siapa? Anaknya Husain. Husain anaknya siapa? Ali. Ini generasi terdahulu, Pak. Kadang nama cucunya sama dengan kakeknya, dan itu tidaklah suatu aib. Ya, nggak apa-apa namanya demikian. Ya, tapi lah kadang-kadang kita sering mendengar orang di sekitar kita jeneng kok pasaran. Ya, tapi generasi-generasi terdahulu inilah bukan suatu aib. Kadang nama cucunya sama dengan kakeknya, sama dengan buyutnya. Yang membedakan apa binnya ini, Bapak Ibu. Makanya dalam Islam ilmu nasab atau pernasaban ini penting. Menyebutkan nasab, nama orang tua di belakang, itu sangat penting sekali. Pernah dulu kita bahas, kadang kita hanya tahu sampai kakek kita, sampai buyut kita. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari Ali bin Al-Husain, anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan sebutan siapa ini? Ada yang tahu sebutannya Ali bin Al-Husain ini? Cucunya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Sering dikenal dengan sebutan apa? Zainal Abidin. Ya, beliau pernah berkata, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu suratan minal Qur'an. Kata Zainal Abidin, kami dulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik saat itu Nabi ikut atau tidak, sebagaimana kami diajari tentang surat dalam Al-Qur'an. Lihat betapa perhatiannya luar biasa dalam masalah sejarah. Akhirnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ketika yang diceritakan adalah sosok Nabi Muhammad, ketika yang diceritakan adalah sosok Abu Bakar, ketika yang diceritakan adalah sosok Umar bin Khattab, maka mereka lah yang dijadikan sosok-sosok idola bagi generasi berikutnya. Maka jangan heran bila generasi-generasi tersebut, generasinya tabi'ut tabi'in, itu adalah generasi-generasi yang dijadikan teladan bagi mereka adalah sosok-sosok sahabat yang luar biasa. Karena orang tua mereka menceritakan bagaimana generasi-generasi terdahulu. Berbeda nantinya bila suatu generasi ya tidak dikenalkan dengan mereka. Nggak heran pula bila saat ini ya generasi-generasi Islam kekurangan sosok panutan, sosok idola, bahasanya gitu. Sering kita lihat umat Islam muslimah, mukminah, ya, idolanya artis Korea. Kenapa bisa? Ya bisa karena orang tua juga nggak pernah menceritakan sosok-sosok sahabat, sosok-sosok sahabiah. Lebih miris lagi kemudian bila santriwati pondok tontonannya artis Korea. Apa mungkin, Ustadz? Ya mungkin saja, namanya manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah kesalahan mutlak dari anak? Tentu tidak.
Bagaimana perhatian orang tua? Sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Al-Husain tadi, apa katanya? Kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu diajari, diceritakan kepada kami bagaimana sejarah peperangan Nabi, baik Nabi dan sebagaimana kami diajari tentang Al-Quran, diajari benar-benar Pak tentang sejarah. Pertanyaannya, kita saja saat ini, Bapak, Ibu yang sudah punya anak, jenengan punya waktu khusus enggak untuk bercerita kepada anak tentang sosok Abu Bakar seperti apa? Yang punya anak perempuan, bagaimana sosok Aisyah, bagaimana sosok Asia, bagaimana sosok Asma binti Abu Bakar, bagaimana sosok Ummu Salamah? Pernah enggak cerita kepada anaknya? Mohon maaf, ada enggak waktu yang dibuat bercerita kepada mereka? Jangan heran kemudian, mohon maaf ya, jangan heran kemudian anak-anak kita kehilangan sosok-sosok ya yang diidolakan dalam kehidupannya. Gak heran Pak, generasi-generasinya cucu Ali bin Abi Thalib ini lahir sosok-sosok hebat. Kenapa? Yang diceritakan ya sosoknya baginda Rasulullah, bagaimana peperangan Rasulullah, siapa yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu. Ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa para salaf terdahulu benar-benar menaruh perhatian terhadap sejarah Nabi, peperangan-peperangan Nabi. Bahkan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, pada generasi mereka, sebagaimana mengajarkan tentang surat-surat dalam Al-Quran. Termasuk Ibnul Jauzi rahimahullah ya, menunjukkan bagaimana perhatiannya kepada sirah sahabat, kepada sirah Nabi. Beliau pernah mengatakan, ra'aitul ishtighala bil fikhi wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku memandang, kata Ibnul Jauzi ini, aku memandang bahwa hanya sibuk mempelajari fikih, sibuk mempelajari hadis yang berkaitan dengan fikih tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa an yumzaja birraqaiki wan nazri fi siyari salafis solihin. Hal itu tidak cukup untuk memperbaiki hati, kecuali apabila digabungkan dengan mempelajari raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati, dan juga mempelajari sejarah salafus soleh. Diajari bener-bener Pak, disampaikan. Sebagaimana mereka duduk dalam majelis fikih, begitulah mereka duduk ketika mempelajari sejarah-sejarah salafus soleh. Ya. Beliau juga menyebutkan ya, wa aslul usulil ilm wa anfaul ulumi, di antara pokok dari perkara yang pokok adalah al ilmu ya. Wa anfaul ulumin nadharu fi siyari rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan di antara ilmu yang sangat bermanfaat ya adalah memperhatikan, mempelajari sejarah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa? Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Surat Al-An'am ayat 90. Kenapa mempelajari sejarah Nabi, para sahabatnya adalah sesuatu yang penting? Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ini Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, generasi-generasi terdahulu menaruh perhatian yang luar biasa dalam belajar sejarah, dalam mempelajari sirah Nabi, dalam mempelajari sirah sahabat. Termasuk generasi-generasi salaf terdahulu dipelajari dan diajarkan kepada anak-anak mereka. Pak, coba tanya pada anak kita nanti, le, idolamu sopo? Nek lanang ya pemain bola, nek wedok artis Korea. Wis iki. Ini kan menjadi PR besar bagi orang tua.
Kalau kita lihat generasi terdahulu yang diidolakan beda, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Gak heran bila yang diidolakan Umar bin Khattab lahirlah generasi-generasi hebat. Ya. Ketika yang diidolakan oleh mereka adalah Nabi Muhammad, gak heran kemudian lahirlah sosok-sosok Umar bin Abdul Aziz. Kan gitu, Pak. Ya. Sekali lagi ini menjadi PR. Makanya kalau kita lihat ketika ada seorang anak idolamu sopo, wah saya mengidolakan Syekh Musari Rosid, lo minimal dia lah senang hafalan Al-Quran, senang maca Al-Quran, benar? Minimal itu. Kalau yang diidolakan adalah baginda Rasulullah, setidaknya mereka semangat mempelajari agama, belajar bagaimana sirah Nabi, mencoba meneladani bagaimana Rasulullah dalam sehari-hari. Kan gitu, Pak. Maka sekali lagi pembahasan tentang ibroh, bagaimana kita belajar tentang kisah-kisah generasi terdahulu, sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, karena generasi terdahulu menaruh perhatian penting juga dalam masalah ini. Pun Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka mau berfikir. Al-A'raf ayat 176. Ya, belajar ini kisah-kisah terdahulu. Termasuk dulu waktu kami belajar, di antara materi yang sangat kami sukai ya sejarah sirah ini. Ya. Seolah-olah kita dibawa dalam generasi terdahulu. Masya Allah, luar biasa. Kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bawalah kisah ini, ceritakanlah kisah-kisah generasi terdahulu kepada keluarga kita. Di antara kisah yang sangat mengakar pada kita saat masih kecil kan kisahnya si kancil nyolong timun. Karena sejak kecil kan diajarkan tuh pada kita, benar? Ini diajarkan di mana, Pak? Tanya tuh pada anak sekolah di zaman dulu, era 90-an, lah ngerti, Pak? Kalau nggak ngono, siapa lagi? Malin Kundang. Tahu semua, Pak. Coba kalau kita sejak kecil menanamkan kisah-kisahnya sahabat kepada anak-anak kita, maka luar biasa, Pak. Lahirlah generasi-generasi yang senang ya baca Al-Quran, lahirlah generasi-generasi yang enggak laki-laki model perempuan itu. Karena yang diceritakan kisahnya Umar, bagaimana sosok Umar, bagaimana sosok Rasulullah, lu bener-bener tumbuh, Pak, semangat mereka, kecintaan mereka luar biasa. Dan sekali lagi di kesempatan sore hari ini kita akan mencoba sedikit belajar tentang kisah-kisah generasi terdahulu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Dari sisi apa? Kita akan belajar dulu dari sisi kedermawanan mereka. Dalam kitab Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi itu orang yang paling gemar sedekah. Ajwad menggunakan isim tafdhil, paling senang sedekah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasul itu kaya apa miskin? Rasul orang punya enggak? Mas kawin Rasulullah apa? Berapa? Itu nih diuangkan berapa? Tapi Rasul lebih memilih untuk tidur di atas tikar yang apa? Yang empuk apa yang biasa? Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan arti pelajaran hidup pada kita. Bagaimana kesederhanaan hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan kesederhanaan hidup, tetapi beliau tidak pelit, tidak bakhil.
Dan ini pula lah yang diteladani oleh sahabat-sahabatnya. Ini pula lah yang diteladani oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini pula lah yang diteladani oleh Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, Aisyah itu pernah berkata, ja'atni imra'atun, datang kepadaku seorang wanita, wa ma'ha ibnatani, bersamanya dua orang putrinya, ya, wa ma'ha ibnatani laha fasa'alatni, maka wanita itu meminta sesuatu. Falam taj'in di syai'an, aku enggak punya apa-apa, ghairu tamratin wahidatin, selain sebutir kurma. Istri Rasulullah enggak punya apa-apa, hanya punya sebutir kurma. Fa'ataituha iyaha, aku berikan tuh pada wanita tersebut. Kita belum tentu Pak, kita belum tentu di rumah kita itu ada banyak makanan. Itu loh, kamu mau memberikan ke orang saja kadang masih mikir-mikir. Saya itu Pak, di tangan kita ada uang 10.000 Pak, ada orang minta, padahal di rumah kita masih ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. 10.000 ini loh kadang seeman-eman untuk diberikan, bener? Apalagi nek guru 10.000 tok ana wong njaluk. Diwene iki yo piye, aku yo butuh. Ini makanan loh, padahal di rumahnya lagi. Ini enggak dalam perjalanan, di rumah. Ya. Datang wanita meminta pada sesuatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma. Enggak ada apapun, hanya ada sebiji kurma, diberikan Pak. Benar kedermawanan Rasulullah, benar-benar nih Pak, diteladani oleh istri beliau radhiyallahu anha. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, bagaimana kemudian disebutkan oleh sahabat Umar, di mana amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa fa wafaqa dzalika malan. Kata Umar, Rasul ya memerintahkan kami agar bersedekah, dan hal tersebut bertepatan dengan pas saya punya harta banyak, pas itu Pak, kata beliau. Fakultul yaum, maka dia berkata, Umar mengatakan, asbiku Aba Bakrin in sabaktuhu yauman fajitu binisfi mali. Ya, kata Umar bin Khattab, ini kesempatan saya untuk mendahului, mengungguli Abu Bakar pada suatu hari, maka hari ini aku akan mendahulunya. Ini ono kesempatan mendahului, mungkin saat inilah waktunya saya mengungguli Abu Bakar dalam masalah sedekah. Soalnya pas Umar duwe harta banyak Pak. Ya, fajitu binisfi mali, maka aku datang kepada Rasulullah dengan setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qultu mithlahu, setengahnya ya Rasul. Ya setengah-setengah, setengah aku sedekahkan, setengah untuk keluargaku. Ini di duit saem berarti berapa yang disedekahkan? 500. Ini duit 1 juta. Iki abot apa angel? Yo angel. Gak terima abot tok. Setengah loh Pak. Setengah harta berarti setengah yang dia punya Pak. Ya, setengahnya. Dan itu disedekahkan. Ya. Qala wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Ternyata Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya pada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Sisakan pada mereka, yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Abu Bakar tanamkan akidah yang kuat pada istri dan anak-anaknya. Maka tidak heran sekali lagi, kemudian ada Aisyah yang seperti itu, ada Asma binti Abu Bakar yang seperti itu. Asma orang yang senang sedekah, Aisyah adalah orang yang senang berderma dan bersedekah. Tidaklah Asma bersedekah kecuali ketika dia
punya segera disedekahkan. Tidaklah Aisyah ya bersedekah kecuali dia punya dikumpulkan didik, oke disedekahkan. Sama-sama senang sedekah, cuma caranya yang berbeda. Jadi masuk yang mana? Satu apa dua? Apa didik dikumpulno nih oke digone mall ngono? Loh, ini Asma, ini Abu Bakar, ini Umar, Khadijah, generasi-generasi terdahulu, Pak. Generasi yang senang bersedekah. Apakah kemudian mereka miskin, jatuh dalam kefakiran? Tidak. Lihat nama-nama beliau, sampai sekarang siapa yang tidak mengenal nama-nama tersebut? Allah muliakan mereka, Allah tinggikan kedudukan mereka, radhiyallahu anhum. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang inilah ujian berat bagi kita. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku kata Nabi Muhammad al-mal, harta. Makanya berat, Pak. Mengeluarkan harta itu berat. Mencari harta kabeh dilakoni sing penting oleh oke. Bener kan? Banyak orang melakukan segala cara yang penting dapat banyak. Untuk mengeluarkan eman-eman kadang-kadang leo enggak kabeh. Karena inilah ujian berat kita, Pak. Allah uji kita dengan harta ini. Makanya Rasul pernah menyebutkan wasodaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada harta-harta kita. Allah enggak minta semua seperti Abu Bakar kok, enggak. Karena iman Abu Bakar luar biasa. Allah hanya minta pada kita apa? Sebagian ailah. Dan itu kembalinya kepada kita. Allah ganti dengan yang lebih banyak. Cuma soalnya nggak langsung diganti, gitu loh. Akhirnya langsung diganti. Oh 10.000 langsung iki loh. 7 kali lipatnya. Ini loh 10 kali, kan nggak ngono langsung, Pak. Digantinya bisa berupa apa? Allah jauhkan kita dari berbagai penyakit yang nilainya lebih daripada sedekah kita, loh, dan lain-lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini, Pak, sahabat-sahabat Nabi, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Seneng bersedekah. Apa? Maldon. Iki kok pedot-pedotan. Ya. Senang bersedekah apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya ketika ada pintu kebaikan yang Allah bukakan di depan kita, ambillah jika kita mampu. Ambillah jika kita mampu. Ketika ada pintu kebaikan Allah bukakan di depan kita, ketika Allah buka pintu-pintu kebaikan, kita ambil. Karena kalau tidak kita ambil akan diambil oleh orang lain. Ya, makanya Ana pernah menyampaikan gini. Ketika ada ujuk-ujuk ono flyer masuk, saat ini musola Al-Ghafar butuh sekian juta. Itu enggak kebetulan loh. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa kok yo terkirimin HP-ne awak dhewe enggak HP-ne wong liya? Allah ingin kebaikan untuk kita. Setidaknya kalau kita enggak sedekah uang kan wis muga-muga ndang tercukupi lah, ngoten toh. Ada doa-doa kebaikan yang kita panjatkan. Maka sekali lagi ketika ada pintu kebaikan di depan kita, ambillah. Karena kalau tidak kita ambil bisa jadi diambil oleh orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Bahkan ada sebuah kisah An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Beliau menyebutkan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sejumlah sahabat Rasul yang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain senada dengan ini yang berkata ini adalah sahabat-sahabat Muhajirin.
Apa yang disampaikan mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Kenapa bisa demikian? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa, orang-orang kaya itu sebagaimana kita orang-orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami orang-orang miskin apa? Hanya bisa memandang, hanya bisa menerima bagaimana sedekah-sedekahnya mereka. Qala, maka mendengar ucapan sahabat-sahabat Nabi ini, Rasulullah bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sodaqoh. Bukankah Allah telah menjadikan bagian kalian untuk bersedekah? Ya, sesungguhnya bikulli tasbihatin sodaqoh. Tasbih itu sedekah. Tasbih yang bagaimana? Subhanallah. Wa kulli takbiratin sodaqoh. Takbir juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sodaqoh. Tahmid bagaimana? Tahmid. Yakin jenengan? Yakin apa tak kayak pilihan? Loh, agak yakin nih. Tahmid. Saya yakin ngono lho. Salah enggak apa-apa. Dibener nih salah ngono lho. Wa kulli tahmidatin sodaqoh. Tahmid juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sodaqoh. Tahlil yang bagaimana? Hafal lagi. Wa amrun bil ma'ruf sodaqoh. Wa nahyu anil munkar sodaqoh. Mengajak berbuat baik sedekah, mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Engkau mendatangi ya istrimu ya itu juga sedekah ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini bisa digunakan untuk sedekah. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian sahabat-sahabat ini mengamalkan. Ternyata apa yang mereka amalkan sampailah kepada orang-orang kaya juga. Ternyata orang-orang kaya juga tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ya, maka apa kata Rasul? Itulah kelebihan yang Allah berikan pada orang. Ya sudah. Artinya apa? Dari hadis ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana sahabat-sahabat dulu itu satu dengan yang lain pengen mengungguli. Apa yang pengen diungguli? Kebaikan-kebaikannya. Mereka enggak iri ada orang bangun rumah megah, enggak iri, Pak. Enggak iri ada orang punya kendaraan banyak, enggak iri. Enggak iri ada orang punya tanah banyak. Tapi yang mereka bikin iri adalah ketika ada orang-orang kaya yang hartanya digunakan apa tadi? Bersedekah. Iri mereka. Bagaimana tidak iri? Wong yang miskin sholat, mereka juga sholat. Yang miskin puasa, yang kaya juga puasa. Giliran yang kaya bersedekah dengan harta-harta yang Allah berikan kepada mereka, yang miskin giliran apa? Menerima sedekah. Dan ini terjadi saat kedatangan sahabat-sahabat muhajirin di Madinah. Bagaimana orang-orang Ansor menjamu, menerima dengan senang, menerima dengan gembira. Yang punya rumah 2 diberikan 1, yang punya rumah 1 disekat setengah-setengah. Loh, kurang piye coba? Mereka berikan sebagian harta mereka untuk sahabat-sahabat muhajirin. Yang kita tahu yang namanya sahabat muhajirin dari Mekah menuju Madinah berapa kilo? Berapa, Pak? Banyak kilo ya.
Masya Allah. Itu kalau naik bis berapa jam? 6 jam ya. Itu nggak ada lampu merah akeh loh ya, nggak macet. Itu sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Loh itu 6 jam. Mereka jalan, mereka hanya membawa apa yang mampu mereka bawa. Tanah mereka tinggal, rumah mereka tinggalkan, kebun-kebun yang mereka punya mereka tinggalkan. Mereka datang hanya dengan apa yang mampu mereka bawa. Dan melihat bagaimana sahabat-sahabat Ansor bersemangat menyambut mereka, diberikan sebagian apa yang dipunya. Makanya iri, Pak. Dhahaba ahlad dusur bil ujur. Tuh orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Jadi yang bikin iri mereka itu apa? Atau ghibtah ini apa? Sedekah-sedekah orang-orang yang kaya dari kalangan sahabat. Iri mereka, Pak. Dan ini yang seharusnya menjadikan kita iri juga, ghibtah. Kalau ada orang berbuat baik kita iri. Boleh, Pak, kalau demikian, Pak. Ya, lihat ya, Masya Allah, yang satu ngaji Masya Allah ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kok awak dewe ngaji ini jarang-jarang, iri. Boleh. Lihat orang-orang Masya Allah sing kono sedekah 10 juta, sing kono 500 juta, awak dewe iri boleh? Boleh. Oh yang satu sedekah 1 juta, wis nggak popo tak sedekah senyuman, nggak popo iki. Boleh sedekah senyuman? Boleh. Senyum adalah sedekah, tapi masjid ya ora dadi. Nah, tapi kan itu termasuk kebaikan daripada onok masjid dibangun tambah mecucu ae. Nah, masjid dibangun ae. Nah, ngono ae. Naudzubillah. Ya, maka sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, generasi-generasi terdahulu ini, Pak, mereka benar-benar menaruh harta di tangan mereka, enggak dalam hati mereka, sehingga mudah untuk mengeluarkannya. Soalnya wis ning jero ati ku angel, Pak. Ya angel, ngetoknone iku angel. Eman. Makane duit 2.000, 10.000 nek wis ning jero ati ngetokno iku angel, Pak. Nek ono ya gambar pedang tok sing ditokne. Pati murah. Berapa itu? Kok ngerti jenengan? Saking ngapali. Ya. Loh itu, Pak, kalau sudah ditaruh dalam hati, jangankan 10.000, Pak, 5.000 itu berat sekali rasanya. Maka taruh tangan sajalah. Ya, ben gak abot-abot nih ngetok nih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibrah yang pertama. Ya. Bagaimana Rasulullah, sahabat-sahabatnya ya, mereka bersemangat, senang untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka iri bila ada sahabat yang lain yang mengungguli mereka dalam urusan sedekah. Bahkan Umar itu pengen mengungguli Abu Bakar dalam urusan apa tadi? Sedekah, tapi urung iso ngalah nih. Maka jenengan juga harus punya semangat ini, ngungguli sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain dalam urusan apa? Sedekah. Ya, kok liyane kok sedekah duwite wong awak dhewe go ngene ya wis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar iku dikenceng isik. Wis sedekah duit ora tasbih, ora tahmid, ora senyum. Kok yo enek penguripan koyo ngene. Ya. Ayo kita perbaiki pola hidup kita. Kita perbaiki. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mengambil ibrah, pelajaran berharga nih dari sahabat Abu Hurairah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang sabar sekali, Pak. Beliau juga dikenal dengan keilmuannya, periwayat hadis. Tapi di balik sosok beliau, ya, di balik kehebatan beliau, ada kesabaran yang luar biasa dalam mendakwai ibunya. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah, beliau sendiri yang berkisah. Masami'a bi ahadun yahudiyun wala nasroniyun illa ahabbani. Tidak seorang pun yang mendengarku, baik Yahudi, Nasrani, kecuali pasti dia mencintaiku.
Lihat nih Abu Bakar, lihat nih Abu Hurairah. Tidaklah ada Yahudi, tidaklah ada Nasrani yang mendengar ucapanku kecuali pasti mereka mencintaiku. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'bah. Tapi dulu aku berharap agar ibuku masuk Islam, akan tetapi dia menolak. Beliau menolak. Fakultu laha fa'abat. Lalu saya katakan hal itu kepadanya sekali lagi, tetap nolak. Loh, bayangkan Pak, orang lain mendengarkan senang, justru ibunya sendiri apa? Nolak. Lihat, ini nggak sekali beliau mengingatkan, diucapkan lagi, diingatkan lagi, nolak. Sampai dia fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datangi tuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ud'ullaha laha ya Rasul, tolong doakan ibuku agar masuk kepada agama Islam. Fada'a, maka Nabi mendoakan. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaihal bab. Ya. Lalu aku menemui ibuku dan aku ingin menjumpai ia. Tetapi aku menjumpai beliau menutup pintu rumahnya. Faqalat, maka ibuku berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini aslamtu, sungguh aku telah masuk ke dalam agama Islam. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan ini pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ud'ullaha li wali ummi. Ya, aku berkata kepada beliau, doakanlah diriku dan ibuku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, ya, hambamu Abu Hurairah dan ibunya jadikanlah manusia yang mencintai keduanya. Lihat ini Bapak Ibu, Masya Allah, Abu Hurairah kecintaan pada ibunya, sayangnya pada ibunya diaplikasikan dengan mengingatkan ibunya, menasehati ibunya agar masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau nggak bosan Pak dalam mengingatkan ini. Dan ini juga sikap kita ketika kita mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita untuk masuk ke dalam agama Islam atau untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Sabar Pak, mungkin sekali belum diterima, dua kali belum diterima, tiga kali belum diterima, tiga kali belum diterima, 4 kali muring-muring wis karep-karepmu, surga neraka urusanmu, ngono. Subhanallah, jangan, sabar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lakukan ikhtiar. Doakan ibu saya, ya. Minta doakan, ya. Nggak apa-apa kemudian kita meminta bantuan pada guru-guru kita. Karena meminta doa orang yang masih hidup kan sah-sah saja. Yang nggak boleh meminta doanya orang yang sudah apalagi ada saudara kita yang mau berangkat umroh atau berangkat haji, yang di sana ada tempat-tempat mustajab gitu. Masya Allah, itu ikhtiar. Makanya dalam mendakwai keluarga kita itu butuh kesabaran ekstra Pak, butuh kesabaran. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Nuh mendakwai anaknya, luar biasa Pak. Dikandani ku wis, padahal iku wis kondisine banjir besar datang, bener serung-rung Pak. Bagaimana ya mendawai siapa? Bapaknya. Ya, lihat pula bagaimana kesabaran Nabi mendakwai keluarganya. Sampai-sampai Allah yang perintahkan ini, wa anzir ashiratakal akrobin, beri peringatan tuh pada kerabat-kerabat dekatmu. Asyura 214.
Ketika turun ayat ini, apa yang disampaikan Rasulullah? Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. Yang tebuslah diri kalian. Apa nggak walurung ini? Sini. Insyaallah. Iklan ya. Nabi ini Pak, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. Karena Nabi Muhammad kabilahnya apa? Dari suku apa? Quraisy. Dipanggil dia ma'syara Quraisyin. Au kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisal. Ishtaru anfusakum. Tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untuk kalian. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai ya Bani Abdi Manaf, aku pun gak bisa melakukan apapun sedikit pun untuk kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, disebutkan satu. Ya Sofiyah, ya Fatimah, sebutkan semua ini. Aku gak bisa berbuat apa-apa lagi jika kalian gak taat pada Allah. Bagaimana nih perhatian Rasulullah kepada keluarganya, luar biasa. Kok nggak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secinta apapun sudah, ya, secinta apapun. Inilah baginda Rasulullah, ya, sampai disebutkan wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah putriku, mintalah kepadaku harta apa saja yang kau mau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun minallahi syai'a, di hadapan Allah untukmu, gak bisa. Silakan minta semua harta ini, minta gak apa-apa, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi pengingat bagi kita, ya. Siapapun kita, hatta anaknya orang-orang soleh, kalau kita nggak soleh ya tetap kita akan bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Ya. Kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Rasul mengingatkan keluarganya, bahkan disebut namanya, ya Sofiyah, wahai Sofiyah, ammata Rasulillah, bibinya Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku gak bisa berbuat apa-apa untukmu kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, mereka benar-benar Pak, generasi terdahulu itu, ya, mendakwahi keluarganya dengan benar, diajak beribadah kepada Allah dengan benar. Rasul benar-benar mengingatkan Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada siapa? Keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Saking baiknya Rasulullah ini, apa yang dilakukan, kata Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam laila. Rasul pernah mendatangi Ali dan Fatimah pada suatu malam, faqala ala tusalliyan, tidaklah kalian mengerjakan sholat malam. Bengi-bengi Pak, mendatangi menantu dan putrinya, mengatakan apa? Enggak sholat malam. Ini bentuk bagaimana perhatiannya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada keluarganya. Makanya tadi waktu khutbah di Masjid Sultan kami ingatkan, perhatian kita pada keluarga itu enggak cukup dengan memberikan sandang, pangan, papan, enggak. Tapi lebih dari itu, apa? Memastikan, menjaga keluarga kita agar tidak tersentuh oleh api neraka. Makanya tanyakan tuh pada istri dan anak kita, sudah bisa sholat dengan benar apa belum? Tanya, coba dicek satu-satu di rumah, wis bener nggak sholatnya? Sudah bener nggak bacaannya? Sudah bener nggak gerakannya? Siapa yang bertanggung jawab ini? Kepala keluarga diantaranya.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita lo senantiasa memastikan anak kita, istri kita nggak kelaparan. Kita berusaha tuh Pak, jangan sampai tuh Pak. Tapi apakah kita sudah memastikan anak kita sholat 5 waktu? Kalau sudah 5 waktu, sudahkah kita memastikan anak-anak kita sholatnya benar? Coba cek lagi tuh. Dan jangan bosan menasihati keluarga, jangan. Ya. Termasuk anak menasihati orang tuanya, jangan bosan. Meskipun nanti kemudian ada ucapan arek laki ngaji wingi kok wis ngandani wong tua. Enggak apa-apa. Sabar, doakan. Termasuk kita menasihati keluarga kita. Ya, alhamdulillah bila antum semuanya yang hadir di tempat ini bisa hadir bersama istrinya, hadir bersama anaknya. Ada kalanya kita hadir, pasangan kita nggak mau ikut hadir. Wis budalo dewi wis gak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah kita masih dibolehkan berangkat kan gitu. Makanya juga nasihat ya buat para akhwat yang mungkin diizinkan oleh orang tuanya ngaji, bersyukur meskipun orang tuanya belum ngaji. Nasihati mereka pelan-pelan. Tunjukkan dengan akhlakul karimah kita. Ya, doakan mereka sebagaimana tadi siapa Siapa? Hurairah mendoakan, mengingatkan ibunya. Ya, bahkan mendatangi Rasulullah, ya Rasul doakan ibuku, doakan ya Rasul. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba teladani nih. Ini menjadi ibroh, pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya terkadang ya ini Pak perjalanan hidup Pak. Ini perjalanan hidup. Kadang ya ibunya sudah ngaji, kadang suaminya belum. Kadang bapak ngaji, ya istrinya ngaji, anaknya nggak mau ngaji. Kadang anaknya ngaji, bapak ibunya belum ngaji. Itu hidup Pak. Sabar, doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang sulit ketika Allah membalikkan hati seorang mukmin. Sabar, harus bersabar. Dan kita bapak-bapak khususnya yang di atas ini panjenengan kepala keluarga, pastikanlah anak-anak kita sudah bisa sholat, pastikan istri kita sudah bisa sholat. Engko nek omah nyampe rumah dicek, ayo Bu tes praktek sholat. Sudah pernah nguji sholat pasangan nih? Turun. Kira-kira wani bora? Maksudnya bukan untuk ya, untuk memperbaiki diri masing-masing. Yo nanti sebaliknya Bu, cek bacaan saya, coba sambil lihat buku nanti. Kira-kira bacaan saya ada yang salah apa benar? Dicek gerakan saya bagaimana? Gak apa-apa. Kita kan pinginnya sehidup sesurga Pak. Kita kan pingin hidup ini sehidup sesurga bersama keluarga, benar? Ya ini yang harus kita perhatikan. Makanya Rasul tadi sampai apa? Aku nggak bisa menjaminkan kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, nggak bisa. Ini anaknya yang disampaikan, bibinya loh, kurang piye Pak. Maka ini juga nasihat buat kita. Ya, pelajaran berharga buat kita semuanya. Sampai Rasul datangi putrinya, padahal putrinya sudah bersuami. Lihat ini Pak. Makanya ketika kita berjauhan, mungkin anaknya kuliah ya di tempat yang jauh. Ketika tanya pertama kali ku, piye sangumu isek pora? Ojo ngono sih. Piye salatmu, Nduk? Le piye salate? Alhamdulillah Bu, salat 5 waktu. Nek lanang jamaah pora? Oh alhamdulillah jamaah nek kos ya iki. Yo apik timbang ora gelem salat kan gitu. Oh alhamdulillah. Dan ini iso nok masjid. Semoga-moga diparingi sehat. Loh gitu loh orang tua itu. Ya. Ini yang harus terus diingatkan. Sudah ngaji belum hari ini? Nek ndelok anake ngaji, ayem toh Pak. Kalau dia menjaga perintah-perintah Allah, fa insyaallah Pak, dia akan amanah kepada amanah yang jenengan bebankan. Waya kuliah ya kuliah, enggak waya kuliah mari kafe, enggak ngono. Kalau
Kalau dia dengan Allah amanah, insya Allah akan menjaga amanah orang tuanya. Ini yang harus kita pastikan, Pak. Ya, nggak heran kenapa toh orang-orang dulu kok mintanya anak yang soleh, nggak anak yang kaya gitu kan? Karena ini, Pak. Lihat, ada ke generasi dahulu minta anak-anak yang kaya raya, punya jabatan tinggi. Doa generasi dahulu ada nggak yang gitu? Ya, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya, generasi-generasi terdahulu, bahkan ibadur Rahman, mereka mintanya kepada Allah generasi yang soleh. Ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Nanti nyampe rumah masih ada waktu nih ya, coba saling mengingatkan, nggak apa-apa gantian cek sholatnya bareng pasangannya. Nih runtuh pasangan yo karo kancane lah ya, karo kancane ya, makan dangelek pasangan niki ben riyo bareng ya. Ono sing runtuh di dalam ini. Ada yang belum nikah? Ada yang belakang? Was saya sekolah kan? Sekolah sih ya, Insya Allah ngaji luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan kita juga demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ini? Ini sudah apa wis? Waktunya ini masih ada enggak? Habis ya? Kurang 10 menit biasanya, Ustaz. Ada tanya jawab enggak? Sepertinya enggak nutut, Ustaz, kalau tanya jawab waktunya. Oh, enggak nutut. Alhamdulillah. Ini enggak tanya jawab, ini seneng aku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini generasi terdahulu. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, kita tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi agar ya mosok kok gur loro lah. Kita tambah satu lagi. Generasi-generasi terdahulu itu cinta dengan Nabi. Karena kecintaannya maka mereka ingin terus membersamai Nabi. Ya. Cobalah kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kecintaannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga ibrah buat kita. Ketika kita cinta pada Nabi, nggak apa-apa kok. Sekalipun ada orang menghina kita, nggak apa-apa. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Nabi, ketika mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga dikucilkan. Ya, mereka juga dikucilkan, bahkan disiksa. Ya, kalau jenengan nanti dikucilkan, yo sing sabar. Ya. Jangan berkecil hati ketika kita dikucilkan karena mengikuti Nabi. Jangan bersedih ketika kita dihina ketika kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat juga demikian, para akhwat juga demikian. Jangan bersedih ketika engkau kemudian dihina karena mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu gencar Pak istilah apa namanya, yang berjenggot itu dikatakan seperti apa? Apa? Sampai wah cocok gawe Idul Adha ngono. Ya, dan lain sebagainya. Yang cadaran kemudian dikoyok apa? Dan lain sebagainya. Kemudian disebut sok alim, apalagi sok suci. Nggak apa-apa jenengan rutin sok bejatan rung tahu toh, santai ya. Sok suci alhamdulillah, sok alim alhamdulillah, nggak apa-apa ketimbangan sok bejat. Sabar ya. Tetapi ini juga nasihat buat diri kami pribadi. Jangan sampai orang membenci kita bukan karena kita mengikuti Nabi, tapi karena muamalah kita yang buruk. Jangan sampai ya. Kadang orang itu nggak respect dengan kita bukan karena kita mengikuti nabinya, tapi karena muamalah kita yang buruk. Ini harus nanti bisa dibedakan ya. Ada kalanya orang menghina, mengucilkan bukan karena, mohon maaf ya, bukan karena cadarnya, bukan karena kita berjenggot, bukan, tapi kadang orang ya
kemudian mengucilkan kita karena sikap kita, muamalah kita yang buruk. Makanya kita yang sudah ngaji, muamalahnya harus lebih baik. Rasul telah memberikan rambu-rambu kok. Rasul telah mengajarkan pada kita, kalau kita mencintai Nabi, ya ikutilah petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat bagaimana Rasulullah bermuamalah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kecintaan kita kepada Nabi, tentunya kita ingin bersama Nabi. Sebagaimana apa yang disebutkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tuh bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, dan aku menyiapkan seluruh kebutuhan Nabi termasuk wudunya Nabi. Faqala li, dan Rasul berkata kepadaku, sal, minta, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu padaku. Fakultu, aku hanya mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasul, aku hanya ingin bersamamu di surga. Qala aw ghairu dzalik, aw ghairu dzalik, adakah yang lain? Qultu huwa dzak, ya Rasul, hanya itu. Qal fa'inni ala nafsik bikasrati sujud. Kalau demikian, maka bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan keinginanmu tadi bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud dalam sholatmu. Artinya apa ini? Pelajaran berharga buat kita. Ya, ini orang yang bersama Rasul loh Pak. Ini orang yang dicintai oleh Rasul. Ini saja suruh jaga sholat 5 waktu, plus suruh nambah sholat sunnah. Kan gitu Pak. Secara tidak langsung Nabi kan memerintahkan lakukan sholat 5 waktu dan tambahlah dengan sholat sunnah. Memperbanyak sujud kan berarti dengan memperbanyak sholat sunnah. Paham ini? Ya. Tambah dengan itu. Kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, ini nasihat kami juga buat saya, jaga tuh sholat 5 waktu dan tambah dengan sholat sunnah. Masya Allah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak kebaikan. Maka mari kita bersemangat ya. Khususnya ada sholat tarawih, ada qiyamul lail. Tadi saya baca untuk peserta iktikaf sudah penuh gitu kan. Gitu ya, puasa ya. Nanti orang ini 100 penuh, Masya Allah. Yang sudah daftar, minta kemudahan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar bisa optimal. Kalau bisa HP ini rotok didone didik. Nggak iktikaf HP ini 24 jam non-stop. Ya, wallahu taala alam, karena sudah mau mendekati adzan. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, Masya Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita meskipun hujan, ya, menjadi sebab pahala yang berlimpah buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari siksa api neraka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.